Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irene Liansa dengan NIM 211061130 kelas B dengan mata kuliah Hukum dan HAM Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Selanjutnya ini beberapa contoh etnis Rohingya di Myanmar. Namun terkait kasus tersebut, pada bulan Oktober tahun 2016, pasukan militer Myanmar atau Tatmadaw dan pasukan keamanan Myanmar lainnya telah melakukan operasi pembersihan yang secara meluas dan caranya yang sistematis. Istilah ini digunakan Myanmar sendiri terhadap kelompok Rohingya, namun dalam operasi ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai suatu kelompok secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan cara ini melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Lalu kemudian juga pihak militer telah melakukan penghancuran secara sistematis dengan melakukan pembakaran rumah di desa mereka dan banyak warga Rohingya yang terkunci di dalamnya. Kemudian, pada tahun 2017, pihak militer Myanmar melakukan operasi pembakaran di desa-desa Rohingya yang dimana pihak militer telah berdalih dengan berkata untuk mengusir para pemberontak. Sebab akibat dari operasi tersebut, sebaiknya atau sedikitnya 1.000 orang telah tewas dalam 2 minggu pertama operasi militer yang sebagaimana didapatkan keterangan PBB. Serta etnis Rohingya juga telah menyatakan bahwa sebagian besar yang tewas adalah masyarakat sipil. Nah, pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat atas kasus Rohingya? Dalam sejarah HAM mencatat bahwa telah terjadi berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi secara horizontal dan secara vertikal, atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggaran HAM berat. Namun Statute of the International Criminal Court 1998 Art 5 telah menjelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat secara vertikal terjadi di Myanmar, yaitu terhadap etnis Rohingya yang telah mengalami pelanggaran HAM termasuk kejahatan genosida sejak tahun 1978. Pengertian genosida secara yuridis yaitu sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tertuang di dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide atau Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida pada tahun 1948. Selanjutnya, penyelesaian kasus tersebut dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap Rohingya, bahwa PBB memang telah mengancam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak dianggap dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum. Selain itu, pemerintah Myanmar dalam mengeluarkan Undang-Undang Keimigrasian tahun 1974 dan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang bertujuan untuk mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya. Pada kebijakan tersebut, tentu bertentangan dengan pasal 15 ayat 1 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan, yang sebagaimana telah melanggar pada pasal 33 ayat 1 mengenai pengusiran atau pengembalian serta secara paksa, serta melanggar konsep International Bill of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR dalam pasal 13, 14, dan 15 yang menjelaskan tentang hak seseorang untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan perlindungan dari penindasan. Selanjutnya pada penyelesaian kasus. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap Rohingya, bahwa PBB memang telah mengancam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun hal ini tidak dianggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar, dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian. Terkait masalah hukumnya, ialah Myanmar bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma yang apabila merujuk pada prinsip konsep to be bound, maka Statuta Roma sebagai perjanjian internasional tidaklah membebani kewajiban hukum yang mengikat terhadap Myanmar. Namun sebagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat ini terhadap kaum etnis Rohingya berdasarkan pada pasal 33 PBB, para pihak yang bersengketa atau etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Sedangkan pihak ketiga disebut sebagai mediator. Mediator di sini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis Rohingya,
PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa, serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, dengan hal ini, kasus terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap penyelesaian kasus HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, maka terdapat tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM, maka negara harus menjalankan terlebih dahulu willingness and ability untuk mengadili, harus mencegah terjadinya impunity, harus dapat menyelesaikan konflik, pengadilan HAM berat didasarkan atas kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum internasional, lalu memastikan kejahatan pelanggar HAM berat tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Negara melindungi saksi dan korban, serta negara mematuhi ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM. Selain itu, tersebut dapat dilakukan dalam konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965 dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 memberikan perlindungan untuk kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Kesimpulan dari kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar jelas telah memenuhi unsur-unsur dari tindakan genosida, perampasan hak hidup suatu kelompok etnis, ras, dan agama yang terjadi pada etnis Rohingya, serta perampasan pengakuan yang layak sebagai warga negara dari Myanmar tentu merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, PBB menghimbau pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Namun sebagaimana negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, jalan yang bisa ditempuh PBB dapat menengahi permasalahan ini adalah dengan melakukan mediasi antara pihak atau berdasarkan pada pasal 33 PBB. Selain itu, PBB juga dapat membawa kasus ini ke ICC merupakan Myanmar yang sebagaimana negara non-pihak Statuta Roma. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum internasional yang menyebutkan bahwa ICC tetap mempunyai wewenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan pada negara non-pihak Statuta Roma, jika pada kejahatan itu termasuk ke dalam kategori international crime, sehingga dapat disimpulkan bahwa ICC tetap bisa melakukan atau melaksanakan jurisdiksinya terhadap Myanmar tanpa melanggar hukum internasional. Saran yang dapat saya ambil, sebagaimana PBB dan ICC dapat bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin dan mencari jalan keluar yang adil untuk bersama guna untuk menjunjung hak asasi manusia dan martabat manusia. Tidak seperti sekarang ini di mana HAM sangat tidak dihargai oleh pemerintah Myanmar. Namun sebagaimana juga diharapkan pihak internasional mengancam keras atas pelanggaran HAM yang terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.